Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Arda Maulidina Lestari dari kelas 8B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu materi inti ajaran para rasul. 1. Apa arti ketuhanan atau ketauhidan? Arti ketuhanan atau ketauhidan adalah menyadari secara akal, logika, dan hati nurani bahwa segenap alam semesta dan isinya pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, esa atau tunggal. Ya gak mungkin kan guys, ayam geprek, bakso, sate, HP, laptop, motor atau kursi ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Apalagi manusia dan alam semesta pasti ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Tuhan Sang Pencipta Maha dari segala pasti satu, esa atau tunggal? Lah ya pasti toh bro, Sang Maha pasti hanya satu kalau Tuhan lebih dari satu. Misalnya ada Tuhan A dan Tuhan B. Lalu Tuhan A ingin menciptakan gunung, sedangkan Tuhan B ingin meledakkan gunung. Bisa-bisa kerjaan Tuhan cuma ngurusin gunung. Satu menciptakan gunung, yang satu meledakkan, lalu diciptakan lagi, diledakkan lagi, diciptakan lagi, diledakkan lagi. Terus begitu ayel-ayelan, wah kacau kan? Atau misalnya ada Tuhan A, pingin terus begitu ayel-ayelan dan seterusnya. Wah kacau kan? Atau misalnya ada Tuhan A pingin menciptakan Paijo yang dijatah umurnya 15 tahun, sedangkan Tuhan B Paijo umur 80 tahun. Wah kasihan guys, si Paijo ketika umur 15 tahun dia pasti hidup mati. Kalau Tuhannya bertengkar, tengkar hancur lebur lah, semuanya mati. Tuhan bunuh-bunuhan lalu Tuhan mati. Lebih tidak mungkin lagi. Bagaimana cara mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta? Man arafahu nafsahu arafa rabbahu. Artinya, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Nah, sekarang ayo kita mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya dengan menjawab 3 pertanyaan besar ini. 1. Apa itu arti kebahagiaan? Arti kebahagiaan adalah menggunakan seluruh potensi energi kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat kebahagiaan. Berusaha seoptimal mungkin menjadi orang baik, sebanyak-banyak berbagi dan bermanfaat buat sesama. Maka hanya keindahan dan kebahagiaan serta kedamaian yang kita dapatkan. 2. Model pedoman aturan hidup yang mana yang bisa membuat manusia berbahagia dan selamat di dunia akhirat. Ya guys, kalau nuruti aturan, pikiran, perasaan, hawa nafsu manusia, maka kita akan kewalahan guys, karena setiap manusia akan punya pikiran, pendapat, perasaan, bahwa nafsu yang berbeda-beda. Dan terpenting logika kita mengatakan pasti yang paling tahu mana yang terbaik lagi. Manusia adalah yang menciptakan manusia. Ibarat motor Honda yang paling tahu mesin, bodi, perawatan terbaik bagi motor tersebut. Pastilah yang membuat Honda tersebut seandainya menuruti keinginanmu. Kamu beri bahan bakar minyak goreng atau solar, ya jebol, hancur kan guys. Begitu juga manusia yang tidak mau mengikuti ajaran dari nabinya. Wah, jelas bahaya guys. Nah, ini 3 cara hidup bahagia: bersyukur, berbagi, berjuang, dan bersabar. 1. Apa arti perjuangan? Puncak kebahagiaan adalah perjuangan. Ibarat lezat-lezatnya makanan adalah ketika sedang berbuka puasa. Setelah seharian menahan haus, dahaga, rasa lapar, dan menahan keinginan hawa nafsu, godaan, maka kita akan mendapatkan kelezatan dari kebahagiaan. Jadi perjuangan adalah keluar dari zona nyaman. Ada kisah tentang dialog antara tukang cukur dan pelanggannya. Tukang cukur itu berkata bahwa
Dia tidak percaya adanya Tuhan. Jika ada Tuhan menurutnya, maka tidak akan ada penderitaan, kesengsaraan, ketidakadilan. Jika Tuhan ada, tidak akan terjadi peperangan dan segala bentuk kejahatan. Lalu pelanggannya mengatakan bahwa dia juga tidak percaya adanya tukang cukur. Tentu saja tukang cukur tersebut kaget dan mengatakan bahwa dia ada. Lalu pelanggan tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Tuhan ada, sama seperti tukang cukur yang juga ada, tetapi di luar sana masih begitu banyak yang rambut gondrong, acak-acakan, dan tidak rapi karena mereka tidak mau mendatangi barbershop. 2. Kisah perjuangan para nabi. 3. Hikmah perjuangan para nabi yang bisa diambil. 4. Planning perjuangan dan langkah-langkah yang sudah aku tempuh. Dari mana kita manusia berasal? A. Ketika lahir, bisakah kita memilih orang tua seperti apa? B. Ketika lahir, bisakah kita memilih berwajah cantik atau ganteng, hitam atau putih, lahir keturunan Afrika atau Amerika? C. Bisakah kita memilih lahir dari ayah, presiden, dan lain-lain? D. Bisakah manusia mewarnai seluruh aneka bunga di seluruh alam semesta? E. Bisakah manusia menentukan usia atas umurnya bahkan kematiannya, sedangkan orang bunuh diri pun kadang tidak mati? F. Bisakah ortu kita menjamin kehidupan, kelahiran, dan usia kita? Jadi guys, ketika kita merenung